Ayo Cin, kita belajar sih. Belajar apa kita? Cheers! Mau dong. Seperti yang coach kita ajarin ya. Oke. 5, 6, 7, give me I, give me W, give me I, give me I. Ya bener dong. Ada gini. Oh iya, terus gue gini dong. Ya nggak. Biar ayatnya tuh kayak apa? Kayak cermin gitu loh, Cong. Aduh, capek sih. Kenapa gue capek sih? Katanya lo tuh hidup yang penuh banyak tujuan gitu loh. Bener, justru itu karena gue banyak mimpi, tapi gue kayak bingung gitu loh. Mimpi apa? Mimpi apa? Mimpi kering. Mimpi basah. Apa banget? Enggak, mimpi gue, cita-cita gue banyak sih, tapi kayak gue bingung. Aduh, gimana ya cara menyalurkan itu supaya mimpi gue bisa tercapai gitu loh sih. Kalau gue sih mimpinya pay letter gue lunas. Ya kan? Utang dibayar. Utang dibayar. Kalau gue juga cicilan semua bisa. Banyak cicilan banyak. Mimpi. Ayo, Mam. Mimpi. Sadar. Bukan. Ini loh mereka yang main di film Ku Kejar Mimpi. Oh, yang itu ya. Si Atala sama Aisyah. Ya udah deh. Welcome to I Will Spill the Tea. Yeay! Tepuk tangan dulu nih buat Aisyah. Kedatangan siapa nih? Kedatangan Mimpi. Ku Kejar Mimpi. Ku Kejar Mimpi. Ada Aisyah dan Atta. Nah, gimana dong? Bocorin dong nih sama teman-teman I Will, gimana nih perasaan kalian setelah menyelesaikan syuting Ku Kejar Mimpi? Ya sebentar lagi tayang. Nah, seneng banget, pastinya banget karena selama syuting ya pasti setiap proyek apapun pasti punya bebannya masing-masing. Terus senengnya tuh karena ngerasa akhirnya penantian panjang nih kelar juga, karena bentar lagi juga bakal tayang kan. Udah sih itu aja sih, seneng aja sih, nggak sabar pengen tayang, pengen lihat hasilnya yang kita syuting kemarin tuh kayak gini, nanti hasilnya gimana ya. Oh tapi kamu belum ikut previewnya ya? Kan biasanya kan kalau pemain ada preview dulu ya? dipanggil kan? Preview sih sebenarnya enggak, lebih ke waktu itu kan aku sempat ada special screening di Jogja, Solo sama Semarang. Yang pas di Jogja sama Solonya tuh aku nggak ikut special screeningnya, dan pas di Semarang baru tuh aku ikut nonton. Jadi gimana perasaannya deh, Atala? Seneng, yang jelas seneng banget itu, soalnya kan ini juga salah satu proyek film pertama aku juga. Wow. Ya, dan di sini langsung dipasangin sama teman-teman semuanya, sama Mas Okantar, Aisyah, Kila, Raisya semuanya. Dan menurut aku pengalaman yang seru aja sih, karena di sini juga karakter aku yang beda banget sama karakter asli aku. Aslinya. Jadi di situ aku anak-anak yang berandal banget itulah, yang anak tawuran banget pokoknya. Oke, jadi kan ini film cheerleaders pertama di Indonesia. Iya. Betul. Kamu sebelumnya pernah nonton nggak sih yang film Hollywood yang Bring It On? Sebenarnya aku belum pernah sama sekali. Belum Aku pernah tuh cuman nonton film yang kayak beranak dong. mainnya dong. Beranak Nggak nyambung dong sama cheerleaders. Nyambung. Nah, kamu ada nggak basic di cheerleaders itu, ada nggak? Tidak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi aku sama teman-teman tuh kan cerita kita bersahabat kan, 7 orang gitu. Nggak ada basic sama sekali kecuali 2 orang nih teman aku, ada si Chloe sama Azela. Mereka emang ya gimnastik gitu-gitu. Jadi udah lentur dari sananya kan, jadi enak gitu. Betul. Nah aku dan yang lainnya tuh bener-bener nggak ada basic sama sekali. Terus harus latihan tuh cuma dikasih waktu 2 minggu doang. Tapi basic tuh bener-bener kita diajarin cuma 4 atau 5 harian doang. Abis itu bener-bener koreo, running, udah gitu, udah. Langsung aja gitu. Kamu ada ini nggak sih yel-yelnya kayak kita tadi gitu? Gini, ada nggak? Sebenarnya ada sih, cuman aku takut spoiler. Nonton aja tanggal 21 Maret 2024 di bioskop, nonton dong. Nonton. Gue tuh di sana beranda, berarti asli anak baik. Nah coba dikulik lagi. Gimana tuh Atala? Kalau karakter aku ya aku merasa beda banget, soalnya karakter itu benar-benar yang anak ketua geng tawuran yang kerjaannya bolos sekolah apa segala macam. Nah dan di sini case-nya itu si Bastian, nama karakter aku ini suka banget sama Mimpi. Nah cuman mimpinya nggak suka sama aku karena Aduh kasihan banget. Oh iya kasihan ya Bastian. Mimpi yang mana? Mimpi aja nih, ya kan?
Karena si Mimpi itu kan anak ambis banget kan, dia pengen jadi cheerleader apa segala. Sedangkan Bastian itu kayak, bodo amat lah, ngapain sih ikut-ikut begituan gitu. Jadinya Mimpinya masih mikir-mikir, kenapa ya? Cuman Bastian ini bener-bener pengen banget buat dapetin mimpi. Akhirnya semua cara tuh dikerjain lah pokoknya buat dapetin mimpi. Kan kamu bilang berbeda banget dengan karakter kamu. Dalamin karakter itu susah nggak? Itu menurut aku cukup susah sih. Itu cukup lama sampai akhirnya aku ngerasa kayak, udah nih, oke nih, udah bisa mulai dapet masuk ke dalam karakter. Kan? Ada. Acting coachnya siapa? Om Ferdi Sulaiman yang kebetulan dia juga main di sini. Dia juga main di sini gitu. Senior ya. Senior. Kalau Aisyah gimana? Karakternya. Kayaknya udah dia banget ya, cheerful gitu ya. Iya nggak sih? Kayaknya enggak juga ya, Syah ya? Gak juga sih. Tadi udah sempet dikasih tahu dikit-dikit di-spill dikit-dikit sama Bastian. Mimpi tuh anaknya ambisius banget. Apapun itu kudu harus dia dapetin. Apapun yang dia mau, apapun yang diimpikan tuh harus dia dapetin ya. Salah satunya nih pengen jadi cheerleader. Itu sih, dia tuh anaknya batu banget sih. Dia tuh tipikal batu banget. Karena dia ngerasa nggak dapet support dari orang tua, dia juga melakukan banyak cara, bahkan ada di mana sebenarnya cara yang dilakuin tuh bisa dibilang membahayakan dirinya juga demi bisa mewujudkan mimpinya itu sih. Tapi penasaran sih Aisyah, kamu kalau tadi kan Atala sempat bilang kan, ini film pertamanya dia. Kalau kamu ini udah film keberapa? Hitung dulu ya. Masih bisa dihitung sama jari. Kayak 7, 8. Ya kita tungguin sampai besok kok, tenang aja. Nah, selama anggap 7 atau 8 ya, selama 8 film itu, apakah di 8 film itu ada yang mirip nggak karakternya dengan Mimpi sekarang? Sebenarnya sih cheerfulnya ada beberapa, tapi kebetulan ya kebanyakan sih adegannya tertindas mulu. Tertindas. Kalau ini tertindas juga? Iya, rada-rada tertindas tipis-tipis. Ini memang kamu muka tertindas. Iya, kalau itu kan menindas. Enggak, gue menindas. Enggak, dia cakep mukanya. Emang cakep. Emang kenapa kalau orang tertindas emang nggak boleh cakep? Ya kan kayak lo gitu kan. Ada muka kasihan-kasihannya, kalau dia enggak. Jadi kan kalian beradu acting juga sama Coach Leo yang diperankan dengan Oka Antara. Betul. Ya kan? Nah, kita nggak lihat Oka Antara ya, kita lihat Coach Leo-nya. Menurut kamu nih sebagai karakter Bastian, ngelihat Coach Leo itu seperti apa karakternya? Kalau Bastian ngeliat Coach Leo itu kayak sesosok orang yang penuh omong kosong gitu loh. Kayak dia datang, dia orang entah dari mana, tiba-tiba datang ke kampung gue. Sebagai istilahnya Bastian tuh gue yang punya kampung ini, yang megang kampung ini, tiba-tiba ada Akamsi. Bastian sebagai Akamsi tiba-tiba datang, terus langsung somehow nge-brainwash si Mimpi buat bantuin dia Mimpi. Nih gue udah mau ngejar Mimpi, tiba-tiba dia datang nyuri perhatiannya Mimpi. Gue kesel kayak, lo siapa sih datang-datang tiba-tiba berhasil ngerebut hati Mimpi gitu. Sedangkan gue aja udah berusaha segimanapun susah nggak dapet Mimpi gitu. Jadi ya, kesel mimpi terus kan? Iya. Mimpi aja terus. Tapi si Coach Leo di sini tuh berarti dia jadi kompetitor lo dong dalam mengejar mimpi ini. Iya dan enggak, karena sebenarnya kan Coach Leo kan cuma mau ngajarin si Mimpi doang. Iya, cuman Bastian, iya. Berarti si Mimpi tuh teralihkan lah ya. Teralihkan aja, distracted aja, bukan yang romantic way enggak. Cuman kayak sama Bastian ini kayak mungkin karena anak kampung juga nggak ngerti, cuman kayak intinya kalau misalnya ada yang nyuri perhatian langsung, ini orang nggak beres nih gitu. Kalau menurut Aisyah sebagai Mimpi, Coach Leo itu seperti apa sih? Aku malah Mimpi ya, secara Mimpi nih ngeliat Coach Leo tuh orang yang benar-benar tegas ya, keras juga sih, karena sebenarnya Coach Leo ini mantan TNI. Kenapa Mimpi bisa benar-benar ngerasa kayaknya Coach Leo nih cocok jadi coach untuk ngajar dia, karena ada satu adegan di mana Coach Leo yang benar-benar bisa tanpa sengaja sih sebenarnya, tanpa sengaja ngebuat formasinya tuh jadi bener, jadi perfect gitu. Nah dari situ tuh si Mimpi, karena anaknya bener-bener gak pakai mikir, karena dia ngerasa kita langsung bener nih gerakannya, udah bener nih, bisa nih jadi coach, padahal nggak kenal sama sekali. Itu yang bikin dia ngejar-ngejar Coach Leo ngejar-ngejar Coach Leo banget itu sih. Buat diajarin, buat dilatih kayak gitu. Betul. Sekarang kita balik, kalau tadi sebagai karakter, sekarang kalian kan sebelumnya belum pernah ketemu Oka Antara ya, kerja bareng. In personnya belum pernah ya kerja bareng. Nah menurut kalian kerja bareng sama Oka Antara sebagai senior itu seperti apa? Nah kita kan penasaran kan. Legend juga kan dong, iya kan dong, ya. Penasaran. Betul, udah. Aku kebetulan jujur ya, aku
tuh ngefans sama Kak Oka. Iya. Jadi pas in frame kayak Iya. Jujur. Tahu nggak sih, aku cerita dikit ya. Jadi sebelum kita mulai semua reading dan lain-lain, kita kan udah pasti ditemuin dulu sama pemain-pemainnya kan. Aku tuh belum tahu pemainnya tuh akan ada siapa aja. Terus udah pasti kalau syuting tuh ditempel-tempelin kan, ada boardnya gitu kan, pemainnya siapa aja. Terus tiba-tiba aku kayak, ini Okantara. Hah? Aku langsung kayak, aku ngomong ke mama, karena mama tahu aku suka Kak Oka kan. Terus aku bilang, mama tahu nggak? Aku bakalan adu acting, aku bakal lawan main sama siapa? Siapa? Kak Oka. Terus mama bilang, wah, yang lu sering nonton dong. Iya. Gimana perasaannya gimana? Aku seneng banget karena ngerasa kayak, wah ini pertama challenge pertama karena ini belum cheerleaders pertamanya aku. Harus latihan cheers yang dimana aku nggak bisa sama sekali. Karakter baru. Ketiga, aku harus beradu acting sama orang yang selama ini aku idolakan, yang dimana tuh kayak, duh aku pengen deh syuting sama dia, aku pengen deh beneran. Iya. Tapi sempet grogi gitu gak sih? Sempet retake gitu gak sih? Sebenarnya sih retake-nya sih lebih ke kesalahan teknis ya, cuma ada rada-rada ada belibet gak? Sempet kan kalau kita grogi kan kebetulan ya, Bo. Iya pasti gitu kan. Beneran, cuman anaknya Kak Oka tuh benar-benar ngerangkul ya? Iya, ngerangkul banget, co-star yang benar-benar ngerangkul abis. Misalnya ada satu adegan ini golden scene, ini scene aku tuh suka banget. Terus itu kan bener emosinya harus terjaga banget kan, apalagi kita nggak pernah tahu nih kalau teknis atau apa, pasti ulang lagi take-nya. Kak Oka tuh bener-bener yang kayak gimana? Udah oke belum? Udah, tarik nafas, aman. Terus kayak abis take, Kak Oka nanya lagi gimana? Enak gak? Menurut kamu oke nggak? Kalau ada yang kurang bilang biar kita ulang lagi. Tapi menurut aku gini sih lebih, jadi enak gitu ngobrol. Tektokannya ya. Ya dia mau diskusi ya. Karena kan nggak jarang banget loh. Kita ketemu senior yang mau diskusi. Kadang ada senior yang emang gak galak, tapi mungkin menurut dia kayak lu explore aja deh. Dilepas anaknya. Ada juga senior yang kayak Oka tuh enak, dia bisa diskusi gitu. Bahkan kalau kita mau retake, dia juga nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget, Mak. Aku tuh tadinya takut banget retake. Sebenarnya sebelum itu aku udah syuting banyak banget sama Kak Oka, tapi tidak seberat itu adegannya. Nah di sini nih aku lebih adrenalnya tuh lebih terpacu lagi karena aduh ini udah adegan berat, terus aku berdua dong sama Kak Oka, jadi kesannya tuh kayak aduh deg-degan. Tapi ternyata kita take beberapa kali, Kak Oka malah minta, gimana menurut kamu? Enak nggak? Kalau enak bilang aja biar kita ulang, Kak. Soalnya menurut aku sih lebih mending gini. Jadi aku juga ngerasa dapat pelajaran baru lagi, masukan baru lagi gitu sih. Learning by doing ya. Yes. Kalau Atala jadi deg-degan mau ngasih kebayangin tuh kayak gimana gitu kan ya. Aku malu ini Kak Oka nonton, jangan tayang di HP Kak Oka. Gimana caranya kita ngeblok Okantara? Jangan, nanti kita tag @Oka. Ini pasti abis ini kalau Kak Oka nonton aku dibecandain habis-habisan. Kena habis-habisan. Gak apa-apa, ntar kan premier juga ketemu kan. Iya. Kalau Atala gimana? In personnya sama Okantara? Kalau aku kan dapat berita itu pas sudah sekian hari mereka jalan reading, aku baru kasih tau kabarin kan. Situ aku dapat kabar dari rumah, ternyata aku lawan mainnya sama Okantara. Wah itu bener-bener aku dari pertama kali suka banget sama Mas Oka itu di film waktu itu aku baru nonton Nokta Merah. Ya, Nokta Merah. Wah, itu di situ bagus. Itu bagus banget. Iya, benar. Dari situ aku ngeliat langsung kayak, wah ini gue suka nih sama ini aktor ini, karakter ini segala macam aktornya. Pas bener-bener hari pertama datang reading, mereka udah pada kenal kan, Aisyah dan lainnya udah pada kenal. Aduh gak enak banget tuh kalau kita Terahiran. Kayak aduh, kok kikuk banget datang gitu. Terus gue scanning satu-satu, oh ini ada Aisyah, ada Raisya. Pas gue, mas waktu itu kebetulan datangnya rada telat dikit, terus pas dia datang tuh gue langsung kayak itu Mas Oka, tapi gue coba stay cool gitu, bener kayak nggak boleh starstruck, ayo bisa. Gue bilang pas langsung nggak bisa itu Mas Okantara gitu. Nah tapi ternyata gue mikir kan kayak mungkin dia rada dingin atau apa segala, ternyata tuh nggak sama sekali. Tapi di lokasi bercanda-bercanda nggak sih? Nah itu dia. Bercandanya Itu dia tuh nggak sesuai ekspektasi banget. Mungkin dingin apa segala. Ya kelihatannya kan cool gitu ya, nggak mau bercanda. Dia jaim gitu ya. Ternyata bercanda-bercanda ya. Itu dia kalau nggak ada dia malah kayak sepi deh. Kalau nggak ada dia sepi, makanya kemarin bahkan kita promo beberapa kali yang ke tempat-tempat itu dia yang biasa cairin suasana. Iya karena mungkin lebih senior ya, jadi dia tahu. Mungkin adik-adiknya pada sungkan ya, Iya, dia tahu nih pasti anak-anak PIK ini kan pada takut nih. Takut loh bercanda
bercandain senior Iya, ya kan? jadi dia yang ngebuka. Bagus sih, bagus. Katanya ada games nih abis ini. Iya. Apa sih gamesnya? Ada Apa? Cheerleaders Shared Game. Ya, kita udah ada di Cheerleaders Shared Games. Jadi gamesnya ini gini nih. Oke, nanti kita akan dikasih kata masing-masing nih, dan kita harus menebak ganti-gantian, oke? Oke. Siap? Ready? Ready. Kalau lu kan kebanyakan gaya lu. Apa sih? Ya udah, yuk mulai. Ready? Dah. Anjing. Iya udah. Lu anjingnya kenceng banget juga anjing ya. Bener tuh anjing. Iya. Di situ, di sana. Di sana ada anjing. anjing berisik. Di sana ada setan. Kan anjing tadi lu setan gimana sih? Tiba-tiba. Anjing gonggong. Jauh. Anjing gonggong di sana. Anjing menggonggong jauh di sana. Kepanjangan gonggong. Kita tahu Iya ini. banyak. Jauh. Jauh. Menggonggong di sana. Di mana? Di mana aja. Boleh. Anjing menggonggong di situ. Anjing menggonggong menjauh. Las ya masing-masing kesempatan ya. Anjing menggonggong di sana. Anjing menggonggong. Apa? Anjing menggonggong keras. Anjing menggonggong kencang. Enggak. Anjing menggonggong. Anjing. Anjing menggonggong. Nih. Apa? Anjing menggonggong kejauhan. Oh, gimana anjing besar? Pantas lo bingung. Iya. Iya. Oke, next. Ya. Ini langsung satu kata atau langsung semuanya? Kasih tahu dulu berapa kata ya. 3 kan? Oke. Iya. Apa Kebun, Nyet? Kebun semua kusirami. Salah, next. Gue bingung nih. Menyiram bunga di kebun. Yes! Bener. Oh, udah. Yes! Ya ampun gue bisa banget. Bener sekarang gue. Aku membuktikan ke dunia. Tadi bisa kejawab nggak? Bisa kejawab nggak? Emang mereka berdua doang? Iya, kita berdua sama Allah yang tahu, sama Aji yang tahu. Giliran anjing nggak tahu. Padahal saudara ya. Iya. Oke, Ya, next. next. Berapa suku kata? Oh, iya. Iya. 3. Udah begini aja. Panjang nih. Tiga kata sih sebenarnya. Iya. 3 ya. Oke. Ini kayak dari buku SD tahun berapa nih? Mencangkul. Salah bego. Hah? Gue. Udah diam. Diam kan Lu kan gantian. salah, nggak bisa lu gantian lu. Memancing. Memancing. Lele. Memancing. diam. Baskom. Nggak. Saya dah. Memancing di kolam. Ikan. Salah, so pinter sih. Sabar lo. dulu, diem dulu. Lihat dulu. Memancing. Menyelam kolam di laut hidup lagi apa? Memancing di Aduh, danau. apa ini gerakannya? Memancing. Memancing di danau, di tepi danau. Memancing di tepi danau. Gerakannya lagi. Bener kan? Udah. Dia nggak mau kalah, cowok tadi gue dengar soalnya. Di Jadi tepi danau, memancing di tepi danau. Oke, gue nih ya, gue. Berapa sih kata? Nih. Di itu. Lima. Lu bayangin lu, pada dikit kan gue 5 banyak. kata. Nih ya. Gua dulu ya. Apa? Sabar dulu, gerakan dulu Nyet. Motong. Motong bunga. Saudaranya. Potong. Nah. Diam dulu Aisyah. Diam dulu Aisyah. Memotong rumput. Kuku. Gunting. Menggunting kuku. Nah, satuin. Memotong rumput pakai gunting kuku. Gampang kan? Gue mah ekspresi soalnya. Iya benar. Gimana cara? Gak ada tuh. Apa anjing? Di tepi kolam begini. Apa ini? Apa
manja. Tapi gue bisa, gue ngerti. Ngerti karena gue mempermudah lo. Lagi. Terakhir. Terakhir beda ya. Oh, tag team. Jadi yang dia berdua, kita berdua. Ah, yang meragain Aisyah sama Atala. Oke. Oh ya, kita yang nebak. Oke. Lupa nih. 5 kata. 4 4 apa 5? Lu berdua aja nggak bisa baca gimana? 5 ya? 5 sih. Iya 5. 5 kata kan? Kali. Kan ada spasinya. Kali. Kok makan aja sendiri gitu. Oke, coba. Nulis. Buku. Surat. Cinta. Kotak. Menulis surat kotak mandi. Kotak. Bak. Oh, bak mandi. Bak mandi. Heeh. Cuman Oh, menulis surat. Di bak mandi. Nah, betul. Bener kan? Kita mah pinter. Ya. Ya. 3 suku kata. Iya. Ya. Nih. Memasak, Menggoreng. makan, tidur. Memasak, makan, tidur. Memasak, Enggak. makan, Memasak, tidur. makan, tidur. Hah? Gimana ya? Menggoreng. Masaknya bener. Memasak. Memasak, makan, pingsan. Ini lihat nih. malam. Kan tim. Lumayan. Makanya kayak orang pingsan. Makanya kayak orang Oke, daripada pingsan kita langsung lanjut ke Cica. Yo. Aduh, aus Lelah ya. juga ya, Iya. Cong. Ini Ajakin dong tamunya minum dulu. Minum. namanya juga spill the tea yuk. Iya. Tehnya udah di. Ya Allah, setelah 5 jam di sini baru ditawarin. Ya ampun. Siapa kreatifnya? Kurang ajar. Enggak nyemur lo aja. Gitu minumnya. Gimana? Lumayan kering ya tenggorokan. Iya kan, lumayan ya. Terima kasih. Oke, kita kembali lagi cicat lagi. Kalau tadi kita udah bahas filmnya, sekarang kita mau bahas masa depan kalian. Asik masa depan. Masa depan aja nih. Menurut kalian apa harapan kalian ke depannya setelah dari film ini? Si film KKM ini Iya, ya, untuk karir acting kalian tuh apa harapannya? Kedepannya nanti. Amin. Amin. Dia kayak doa gitu. Iya, dia doa Dia dalam kayak hati doa dia gitu. jawabnya ya, Cong. Iya. Untuk aku pribadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Terus semoga semakin in the sky and the wood. Pokoknya ya semoga semakin sukses. Semakin bisa belajar karakter-karakter yang baru lagi, bisa memainkan karakter-karakter yang baru lagi, itu sih. Apa nih harapan kamu nih setelah film Ku Kejar Mimpi? Harapan aku yang jelas film ini semoga sukses, semoga sesuai harapan, sesuai ekspektasi semua orang yang terlibat. Terus juga semoga harapannya buat aku itu bisa jadi ya pembuka pintu rezeki selanjutnya. Batu loncatan ya. Ya batu loncatan yang cukup besar. Semoga amin, semoga dapat panggilan-panggilan lagi ya ke depannya. Ya itu aja sih. Semoga bisa jadi banyak pelajaran yang bisa aku terima juga di sini dan proyek-proyek selanjutnya juga gitu. Amin. Bagus ya, harapannya banyak sekali ya. Semoga tercapai semua. Nah, spill dong kira-kira ada project apa lagi nih di depan yang atau misalnya aku tuh sebenarnya lagi proses syuting apa atau aku lagi reading apa. Kira-kira ada project berikutnya apa? Sebenarnya kalau sekarang sih kita lagi fokus promo-promo aja, tapi insya Allah di bulan April ada upcoming insya Allah film. Yeay, film baru. Apa nih? Sejauh ini belum ada lagi, Jadi ini beneran tadi nggak bercanda beneran. Beneran serius ya. Serius. Nah terus ini kan filmku Kejar Mimpi ini kan akan rilis tanggal berapa? Maret. 21 Maret. Nanti itu bentar lagi ya. Bulan depan ya. Bulan depan. Nah ini apa nih harapan kalian sebagai pemeran di situ? Untuk film KKM-nya. Semoga sesuai ekspektasi, semoga pesan yang disampaikan di film itu tersampaikan ke semua penonton. Amin. Terutama kita anak muda yang masih mengejar mimpi kita, mengejar ambisi kita, semoga tersampaikan ke para penonton semuanya. Dan juga buat para orang tua yang dimana film itu juga bisa mengajarkan bahwa anak itu tuh harus dibiarkan explore loh, jangan terlalu dikekang apa segala macam. Itu ada pesannya di sini dan semoga itu tersampaikan ke penonton semuanya. Oh, berarti ini genrenya untuk semua umur ya? Semua umur. Oke, kalian berpromo deh. Promoin dong ke teman-teman I Will buat nonton nih. Iya, nonton di Filmku Kejar bioskop. Mimpi. Ya. Oke, teman-teman I Will semuanya jangan lupa untuk nonton film Ku Kejar Mimpi yang tayang tanggal 21 Maret 2024 di seluruh bioskop.
Kejar Mimpi ini menjadi inspirasi buat anak-anak kecil juga, anak kecil, anak SMA. Iya, bisa menginspirasi semua umur ya, pastinya anak sekolah, bahkan orang tua pun boleh nonton banget. Soalnya apa? Di sini ada pesan nih buat orang tua yang jangan parno nih anaknya, dibiarkan explore gitu. Selama positif harus tetap didukung. Penasaran sekali lagi pertanyaan, gue penasaran dari tadi sih. Dari sekian banyak nih berapa persen cheerleadersnya di film itu? Wah, itu hampir memenuhi sih. 85%. 85%. Nah, buat kalian yang suka cheerleaders, wajib nonton film Ku Kejar Mimpi. Siapa tahu kalian bisa menjadi kayak mereka nih, kejar mimpinya sampai go internasional. Oke, kita langsung ke Spin the Wheel. Oke, dari segmen Spin the Wheel. Nah, sekarang kita mau ngapain aja nih Kevin di sini? Ya, jadi di segmen terakhir ini biasanya Spill the Wheel ada namanya Spin the Wheel. Oke. Di roda-roda kehidupan ini berisi challenge-challenge. Betul. Yang harus kalian lakukan ketika roda ini berhenti. Nah, jadi nanti Atala sama Aisyah muter satu-satu. Dan kalau ini berhenti di mana, kalian harus lakuin tantangannya. Aduh, banyak banget lagi yang gua nggak mau lakuin yang ada di sini. Siapa dulu nih? Ladies first dulu nggak nih? Boleh nggak pakai hin untuk gak usah lah? Nggak boleh. Karena kamu bisa acting, jadi sambil muter, sambil mata juling. Iya. Diajarin tadi udah diajarin. Biar nggak bisa baca yang mana ya, Bo? Oke. Juling dulu, kedua juling. Nah, ya. Sambil muter ada juling. Biar ada jeleknya dikit lu, jangan cakep Iya, jangan cakep mulu. Oke. Kedua juling. Mau aneh jadi kayak wayang ya, mau aja. Tunggu. Dia muternya harus gini. Biar kan kelihatan nih. Ayo. Tuh, dia kejemur aja. Lebih putih dari dia. Dari gue. Gak masalah tuh. Dari tadi tuh kayak tuh kejemurnya kayak bule-bule. Nanti kayak gini. Ini kayak definisi kopi susu ya kan? Iya. Ini orang udah susah-susah ditutupin nih. Atau dibuka-buka lagi kok. Oke. 1, 2, 3. Dia baca. Gila loh. Ada aji-ajiannya. Yang bener aja, yang bisa-bisa aja, yang gampang aja. Oh, cakep dia mah, cakep pasti. KTP. Iya. Alhamdulillah. Apa? KTP. Tas gua mana? Ya. Kita nunggu KTP datang. Kita nunggu KTP datang. Aisyah pastilah cantik kayak. Emang gue kayak TKW nunggu KTP-nya. Cece dong, Cece lucu banget. Senyum 3 jari bro kita nih. 4 jari malah. Kok boleh sih senyum? Gue waktu dulu nggak boleh kelihatan gigi. Kenapa sekarang boleh kelihatan gigi? Kalau gitu kan aku veneer. Gini. Dia tergantung. Ini aku 3 kali foto tau. Gini Beb. Serius 3 kali foto? Tangannya tutupin. Oh iya bener. Nah, kok bisa 3 kali foto? cakep banget ya, Bo. Jadi waktu itu kan aku diem nih kayak gini. Terus aku ngerasa kayaknya kurang slay deh. Foto tuh kurang. Tadi mau foto gini. Gimana? Anak siapa sih? Saya mau fotonya kayak gini. Sampai begini. Gini. Iya. Poninya tadi mau diginiin. Oh iya. Boleh kan? Ya udah, ketiga kata bapak-bapaknya nggak apa-apa mbak kalau mau senyum jangan ditahan. Keluar aja gitu ya udah. Gitu. Iya. Meja nggak? Kan ditahan. Enggak deh. Udah. Next Oke, apa? Atala. Oke. Atala. Iya. Belang juga. Oh, ini mah mau lo pegang. Lo belang nggak? Belang gue, kalau gue mau belang. Udah nggak usah. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Gue baru kali ini main spin the wheel, apa namanya? Apa spin the wheel kan? Iya, spin the wheel. Deg-degan deh. Takut deh. Impersonate artist. Nah, siapa nih? Coba. Ini menguji loh. Kalau kamu bisa impersonate, wah itu semua PH langsung calling untuk casting. Iya. Casting Emang gitu. doang. Casting doang ya. Diterima Nggak, belum? minimal kan dipanggil dulu. Iya. Oke, impersonate artist, kasih tau artisnya siapa. And then kamu impersonate. Siapa artis siapa ya? Kalau nggak contohin jadi dia aja gimana deh Iya, sehariannya? kayak dia deh. Impersonate Aisyah Akila. Impersonate Aisyah Akila. Iya, Aisyah. Oke. Akila. Gini. Alah sudah. Bentar, kita pikirin satu piste. Oh gini.
Guys, tau gak guys kita habis dari mana tadi? Kita tuh habis main dari jauh banget mainnya. Terus gue juga nggak tahu sih tadi ngomongin apa. Pokoknya In the Sky and the Wood deh, tol skeng banget. Pokoknya gue juga nggak tahu. Itu tuh emang ngomongan dia In the Sky and the Wood ya? In the Sky and the Wood nggak tuh? Enggak kurang. Enggak gitu ya? Itu oke, itu udah oke. Enggak, tapi kok dia kayak kemian ya? Kalau kamu yang ngomong kayak gimana? Ya gini aja. Enggak, dialognya tadi yang tadi gimana? Aduh, itu terlalu rapi sih sebenarnya bahasa lo. Nah, coba yang gak rapinya. Lu tau kakak gue habis dari mana tadi? Iya, lucu dia kayak lu ya sih? Iya, kan gue bilang juga apa? Berantakan juga di mulutnya ya. Iya lah, wah ini kayak dulu dah. Iya. Yang bujuk dah. Apa dah? Dari mana dah lu? Butet. Bujuk dah. Oke, sekarang pakai bagus juga nih. Sekarang pakai bahasa tadi. Udah deh. Promo film. Bahasa Natal lu tadi ya, gimana ya? Gimana ya? Ya begitu ya. Dipromoin ya. Kejar mimpi ya. Baginin. Kasih tahu. Kasih tahu itu teman-teman Ail. Iya. Siapa dia nonton? Ya kasih tahu dah semuanya dah tuh di sono. Suruh nonton tuh KKN ya. Bowel bocah-bocah Ayu. Ya boleh. Bowel. Lu pada jangan lupa ya nonton Filmku Kejar Mimpi tanggal 21 Maret 2024. Di mana ya? Di mana kan gede. Seru. Lucu. Itu dia banget ya. Oke, terima kasih Aisyah. Terima kasih Aisyah. Mohon maaf kalau kita berdua ada salah-salah kata dan dia banyak banget. Lo juga banyak. Salah perbuatannya. Ya buat teman-teman boleh komen di bawah ini kira-kira siapa lagi selebriti yang harus kita komen, iya kan? Mau selebriti, selebgram, siapa kayak udah cerai sama siapa yang lebih gede dah? Yang udah gede dah. Jangan lupa nonton KKN ya. Kejar Mimpi tanggal berapa? 21 Maret di 2024. Oke, sampai jumpa lagi di next episode. I will spill the tea. Bye.